Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi di mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan. Hari ini adalah teori atau pertemuan yang kedua. Kita akan mendiskusikan hakikat manusia. Baik teman-teman, marilah terlebih dahulu kuliah kita. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Capaian pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa mampu menampilkan sikap hakikat sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mempelajari tentang hakikat manusia ini, mahasiswa harus bisa menampilkan sikap hakikat sebagai manusia dalam kehidupan nyata. Lalu apa saja yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis term manusia. Kemudian dari term manusia itu kita akan melihat hakikat dan tujuan diciptakannya manusia. Kemudian diakhiri dengan penutup. Yang pertama, term manusia. Term manusia itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan dengan beberapa kata. Namun hanya ada 3 kata yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah kata al-bashar. Al-bashar ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dalam 26 surat. Kapan al-bashar ini disebutkan dalam Al-Quran? Ketika merujuk manusia dalam arti fisik biologis. Secara fisik makhluk yang hanya sekedar ada sebagaimana adanya makhluk-makhluk yang lainnya. Secara fisik biologis manusia tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk dengan binatang atau hewan. Keduanya sama-sama membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tidur, sesekali sakit dan juga bisa mati. Nah, ketika merujuk dalam pengertian fisik biologis seperti ini, maka Al-Quran menggunakan kata al-bashar. Nah, misalnya di dalam Quran surat Yusuf ayat 31, ketika Allah berfirman, maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian ia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, wa kulna khasya lillahi ma hadza basyara. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Nah, di sini wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha, yang kemudian ketika melihat betapa eloknya rupanya Yusuf, mereka tidak sadar yang seharusnya dipotong itu adalah buah yang ada di tangannya. Ada yang mengatakan buah apel, tapi yang dipotong justru, yang dilukai justru adalah jari jemarinya. Mengapa dia tidak sadar? Mereka tidak sadar karena mereka terpesona itu tadi dengan keelokan rupanya Yusuf. Nah, mereka itu terpesona dari tampilan fisiknya Nabi Yusuf, tampilan fisiknya. Nah, ketika hanya menilai dari segi fisiknya saja, maka di sini kata yang digunakan adalah basyaro. Nah, artinya apa? Jika hari ini Anda mencintai seseorang atau membenci seseorang hanya karena menilai dari segi fisiknya saja, maka sesungguhnya levelnya itu level paling rendah. Mungkin dapat dikatakan ini levelnya level hewan atau level binatang. Anda bergaul dengan orang, dengan kelompok tertentu hanya karena melihat warna kulit, suku, bahasa, ras, budayanya, maka Anda sejatinya itu levelnya level paling rendah, teman-teman. Nah, inilah uh, term pertama, al-basar. Yang kedua, manusia disebutkan dengan kata anas. Kapan anas ini digunakan dan berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Anas disebutkan dalam Al-Quran dalam arti atau dalam konteks merujuk ketika manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling bergantung, makhluk yang saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Nah, term ini, pengertian ini, konteks ini sekaligus penegas bahwa manusia sangat berbeda dengan binatang.
Karena binatang tidak membutuhkan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, sedangkan manusia membutuhkan ini. Berapa kali term ini disebutkan dalam Al-Quran? Disebutkan lebih dari 240 kali dalam 55 surat. Ini menandakan bahwa manusia dituntut untuk bisa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Karena penyebutannya lebih banyak daripada penyebutan al-basar tadi, teman-teman. Contoh misalnya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ta'aruf, mataf, yang sudah teman-teman lakukan beberapa minggu yang lalu ya. Mataf dan mata'aruf ya, teman-teman saling mengenal dari satu suku, dari satu bahasa, dari satu agama dengan agama yang lainnya. Anda perhatikan mahasiswa yang kuliah di kampus ini itu sukunya macam-macam, bahasanya macam-macam, bahkan agamanya juga lebih dari satu. Bayangkan teman-teman, kalau ta'aruf ini, saling kenal mengenal ini tidak didasari dengan saling menghormati dan saling menghargai, saya tidak yakin ta'aruf ini bisa berhasil, karena semuanya menganggap dirinya sendiri yang paling hebat. Nah, dengan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, maka tujuan ta'aruf ini dapat tercapai. Nah, ketika merujuk dalam pengertian manusia yang sebagai makhluk yang harus saling menghargai, saling menghormati, di sini term yang digunakan manusia. Betapa banyak coba teman-teman kita perhatikan hari ini manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling menghormati. Nah, ketika manusia tidak bisa saling menghargai satu sama lain, tidak bisa saling menghormati satu sama lain, apakah ia layak disebut sebagai manusia? Nah, inilah pentingnya kita memahami hakikat manusia, teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-insan. Kapan al-insan disebutkan dalam Al-Quran dan dalam konteks apa, dan berapa kalikah Al-Quran disebut Al-Quran menyebutkan al-insan ini? Kita lihat. Al-insan disebutkan dalam Al-Quran itu dalam konteks merujuk manusia dalam arti makhluk yang berakal, makhluk yang dianugerahi akal. Dengan akal ini, manusia, makhluk yang disebut manusia ini dapat membedakan baik buruk, perintah larangan, halal haram. Nah, konsep ini menegaskan bahwa manusia sangat jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan konsep ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang terbaik dan pilihan. Berapa kali al-insan disebutkan dalam Al-Quran? Penyebutannya juga lebih banyak daripada penyebutan al-basar, yaitu 65 kali dalam 43 surat. Ini menandakan penyebutan al-insan dan an-nas yang lebih banyak daripada al-basar ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu dituntut untuk dapat menggunakan akalnya dan dituntut untuk bisa lebih saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Di sini perbedaan kita termasuk dengan hewan dan binatang, teman-teman. Nah, inilah ketiga term tentang manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, contohnya al-insan ketika disebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya bentuk ini dapat diartikan dan dapat ditafsirkan dalam dua pengertian, baik secara fisik dan baik secara batin. Baik secara lahir dan baik secara batin. Secara lahir, tampilan fisik kita adalah yang terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Begitupun secara batin, kita dianugerahi akal, dianugerahi hati nurani, dianugerahi emosional. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, teman-teman. Coba kita akan melihat beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, ya, dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir. Ini kasus-kasus yang terjadi. Mengapa kasus-kasus seperti ini bisa terjadi? Nah, mengapa?
karena manusia tidak menyadari hakikat manusia. Kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi kalau mereka mengedepankan akalnya, kalau mereka mengedepankan saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, teman-teman. Jika manusia tidak bisa saling menghormati satu sama lain, tidak bisa saling menghargai satu sama lain, tidak menggunakan akal sehatnya, maka ini yang terjadi, teman-teman. Tentu kita sebagai manusia harus memahami hakikat manusia. Anda sebagai mahasiswa harus menyadari bahwa Anda itu manusia, dan sebagai manusia Anda harusnya bersikap, berpikir, bertindak selayaknya manusia. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita petik? Yang pertama, ciri manusia terbaik adalah manusia yang dapat menggunakan akalnya. Jika dia tidak menggunakan akalnya, dia tidak pantas disebut sebagai manusia, karena dia nanti akan bertindak selayaknya binatang. Dengan akalnya itu manusia bisa menimbang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dengan akal tersebut ia dapat memastikan tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri atau orang lain. Namun faktanya kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya, sehingga ia berkata dan bertindak selayaknya binatang, bukan selayaknya manusia. Betapa banyak hari ini orang yang mengaku-ngaku sebagai manusia, namun hakikatnya ia bukanlah manusia. Jika kita manusia, maka sudah selayaknya, sekali lagi ya, kita berpikir, berkata, bertindak selayaknya manusia, bukan sebaliknya. Nah, inilah hakikat manusia, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat memahami hakikat diri kita sebagai manusia, sehingga kita bisa menampilkan diri selayaknya atau hakikatnya manusia dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memancing diskusi lebih lanjut, karena setelah ini nanti teman-teman akan memecahkan studi kasus tertentu yang ada di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat memancing diskusi yang lebih mendalam yang akan teman-teman lakukan nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.